Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang Senin Legi ibarat pohon yang ditumbang ya teman-teman. Senin Legi ibarat pohon yang ditumbang. Ini untuk masalah rezeki tentunya ya teman-teman. Masalah rezeki ini hitungannya Senin Legi itu jatuhnya kan tunggak semi ya teman-teman. Tunggak semi itu ya artinya ya seperti pohon yang ditumbang itu tadi teman-temannya. Seperti pohon yang ditumbang. Kalau pohon ditumbang itu biasanya kan akar-akarnya kan belum tentu mati ya teman-temannya kan gitu. Jadi akan selalu tumbuh, akan selalu tumbuh, akan selalu tumbuh gitu teman-temannya. Itulah yang namanya tunggak semi itu teman-temannya. Nah, di sini ada teman yang menanyakan tentang tunggak semi itu tadi ya teman-temannya. Jadi kalau tunggak semi itu ya itu tadi ibarat pohon yang ditumbang itu teman-teman. Nah untuk rezeki Senin Legi ini memang selalu ada itu teman-teman, dan selalu tumbuh gitu teman-teman. Dan ketika tumbuh besar itu teman-teman, itu biasanya selalu dirampas oleh orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Atau seperti pohon yang ditumbang, selalu ketika rezekinya itu sudah besar biasanya itu akan dirusui. Mau tahu ya teman-teman, kalau orang Jawa bilang itu selalu dirusui kancane gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika rezekinya itu mulai besar, mulai tumbuh itu biasanya langsung dipotong oleh teman-temannya atau diserobot oleh teman-temannya atau diserobot oleh orang-orang yang ada di sekitarnya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Contohnya gini teman-teman, ketika teman-teman Senin Legi itu punya usaha ya teman-teman ya, punya usaha entah itu jualan ya, ketika jualannya itu rame gitu ya teman-teman ya, rame gitu ya teman-teman, biasanya itu nanti ada orang yang jualannya sama kemudian usahanya Senin Legi itu selalu diganggu gitu teman-teman ya, selalu diganggu. Itu biasanya itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah setelah diganggu seperti itu ya itu tadi biasanya itu ditutup oleh orang lain itu teman-teman ya, supaya ya karena takut tersaingi teman-teman itu tadi teman-teman ya. Orang yang sesama punya usaha itu takut tersaingi. Seperti itu teman-teman. Nah, tunggak semi seperti itu, walaupun nanti usahanya itu ditutup oleh orang lain, tapi Senin Legi selalu bisa bangkit itu teman-teman ya. Dan ketika orang yang menutup usahanya itu nanti berbalik kepada orang yang menutup, ketika usaha orang itu tertutup, maka orang itu tidak bisa bangkit lagi, sulit untuk bangkit kembali. Beda dengan Senin Legi. Kalau Senin Legi itu udah ditumbang, usahanya itu sudah ditutup orang lain gitu teman-teman, dengan sendirinya itu nanti dia punya cara, punya jalan lain gitu ya, punya usaha yang lebih lain lagi gitu teman-teman ya. Walaupun ditutup orang lain gitu ya teman-teman ya, tapi dengan sendirinya nanti bisa terbuka sendiri tanpa harus melakukan tirakat. Kalau yang namanya Senin Legi itu ya memang seperti itu teman-teman ya. Dan ketika orang yang menutup itu nanti ya, itu ketika dia tertutup sendiri, dia nggak bisa bangkit teman-teman. Itu bagi orang lain yang menumbang, yang namanya itu yang menumbang tentang kerezekiannya itu teman-teman, atau yang dinamakan menutup usahanya itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan merasa merasa putus asa atau merasa kecewa dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi intinya itu cukup diikhlaskan aja teman-teman, diikhlaskan aja. Untuk membersihkan diri tuh teman-teman, rasa-rasa yang rasa kecewa, rasa sakit hati dan lain sebagainya itu coba dihilangkan teman-temannya, dihilangkan semuanya itu teman-temannya, agar semuanya itu lebih mudah lagi untuk Senin Legi itu, lebih kedepannya itu agar lebih indah lagi, lebih bagus lagi itu teman-temannya. Nah itu tadi teman-teman, kalau teman-teman itu punya usaha ya, kalau teman-teman itu bekerja di tempat usaha teman-teman ya, atau ikut kerja dengan orang lain, biasanya orang yang diikuti teman-teman itu akan mendapatkan kelimpahan rezekinya itu akan lebih lancar gitu teman-teman. Tapi ketika nanti Senin Legi itu pergi dari tempat itu, orang itu akan kembali ke asalnya maksudnya ya sudah nggak mendapatkan keramaian seperti biasanya itu teman-teman ya. Makanya di sini Senin Legi itu kan harus ada partner ya, maksudnya ya itu tadi harus ada partner ya, harus ada
teman yang bisa diajak kerjasama gitu ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman itu punya usaha sendiri itu ya teman-teman, punya usaha sendiri, bikin usaha sendiri, kemudian mencari orang untuk kerja untuk mengelola usahanya itu tadi. Itu teman-teman, kalau untuk masalah rezeki itu seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ini kerja di tempat orang lain atau membantu dagang orang lain itu nanti bisa berkembang lebih cepat gitu teman-teman ya. Itu teman-teman, orang lain itu bisa lebih berkembang lebih cepat. Contohnya teman-teman itu berjualan nasi lah gitu ya, atau tapi kerja di rumah makan gitu. Dan rumah makan itu biasanya akan ramai teman-teman. Rumah makan itu biasanya itu akan ramai. Tapi ketika nanti Senin Legi itu keluar sudah nggak kerja di rumah makan itu, maka rumah itu akan menjadi sepi teman-teman. Karena disinilah arti dari yang namanya tunggak semi itu tadi teman-teman. Yang namanya tunggak semi itu akan membawa rezeki bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi orang-orang yang ada di dekatnya itu tadi teman-teman. Karena ya memang itu perputaran secara alaminya ya memang seperti itu, yang namanya tunggak semi ya seperti itu. Itu ya teman-temannya. Dan nanti ketika Senin Legi ini punya usaha, kemudian punya anggota atau punya karyawan gitu ya teman-teman, itu biasanya akan selalu diikuti orang, akan selalu ditiru usaha-usahanya itu tadi teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman masalah rezeki itu, ya jangan khawatir gitu, karena yang namanya tunggak semi ini rezekinya itu akan selalu ada. Dan di sini teman-teman setidaknya ya harus punya anggota itu teman-teman ya, harus punya orang yang mengelola usahanya atau kerjasama atau mencari karyawan gitu teman-teman ya. Itu tadi yang namanya tunggak semi itu seperti itu teman-teman. Atau bisa mungkin sepupunya itu tadi teman-teman, atau adiknya atau kakaknya gitu teman-teman, untuk membantu usaha teman-teman itu tadi. Itu ya. Nah kalau kebanyakan kan ini tadi teman-teman, saya itu kerja di tempat orang lain, kerja di rumah makan atau kerja di restoran gitu teman-teman. Kenapa ya? Kalau saya nggak di situ, kok kenapa ya itu menjadi sepi? Itu tadi teman-teman. Kenapa ya itu teman-teman? Karena Pak Senin Legi ini kan membawa aura positif ya teman-teman. Energi-energi positif di dalam diri Senin Legi ini sangatlah besar teman-teman. Jadi berpengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Inilah yang namanya tunggak semi teman-teman. Tunggak semi itu ibaratnya itu tunggul, kalau orang bilang itu tunggul ya. Tunggul ya, walaupun itu batangnya sudah dipotong, tapi tunas-tunasnya itu akan tumbuh teman-teman. Akan tumbuh, akan selalu tumbuh itu teman-teman. Itu yang namanya tunggak semi. Tunggak sing semi, mulai bersemi gitu ya teman-teman. Makanya di sini harus ada kerjasama, harus ada pembantu gitu teman-temannya. Kan kalau Senin Legi ini kan orangnya kan harus ngawulo gitu tadi teman-temannya, harus ngawulo gitu teman-temannya. Jadi Senin Legi ini juga harus punya kawulo gitu, ngawulo tapi juga harus punya kawulo gitu teman-teman. Maksudnya dia menjadi seorang pembantu ya, menjadi seorang maksudnya itu sebagai abdi ya, tetapi juga harus punya abdi. Sebagai abdi juga harus punya abdi. Seorang pembantu juga harus punya pembantu gitu teman-teman. Itu maksudnya seperti itu. Bukan berarti Senin Legi ini harus jadi babu atau harus jadi pembantu, bukan seperti itu maksudnya teman-teman ya. Karena kalau yang namanya tunggak semi ya memang seperti itu. Itu bagusnya ngawulo teman-teman ya. Ngawulo atau punya kawulo gitu teman-teman ya. Punya pengikut gitu teman-teman ya. Karena Senin Legi ini orangnya kan suka ngikutin gitu ya, suka menjadi seorang pengikut. Nah, kalau teman-teman ingin lebih lancar lagi, yaitu tadi mencari pengikut atau menjadi pengikut. Karena di dalam diri Senin Legi ini kan dia punya jiwa pemimpin ya, memiliki jiwa pemimpin yang secara alami gitu teman-teman ya. Jadi Senin Legi itu memang nggak bisa diatur orangnya, maka Senin Legi ini harus ada yang diatur gitu ya. Harus ada yang diatur gitu, harus ada diatur ya, itu tadi punya anggota atau punya pembantu seperti itu teman-teman. Ini kalau untuk sekedar usaha ya teman-teman ya, di dalam usaha untuk masalah kerezekian itu tadi ya teman-teman ya, punya usaha entah itu buka itu nasi goreng atau buka bakso, setidaknya itu minimal itu punya pembantu itu teman-teman ya, setidaknya itu punya kodam itu pembantu teman-teman. Itu ya teman-teman, yang namanya babu ya kalau secara kasarnya gitu ya teman-teman. Kalau yang namanya di dunia nyata yang namanya babu itu ya khodam, pembantu itu tadi teman-teman, pendamping yang membantu.
Seperti itu maksudnya teman-teman. Itulah yang dinamakan tunggak semi. Itu tadi, supaya usaha-usahanya itu tadi tidak selalu dirusui gitu ya, tidak dirusui oleh orang lain, tidak selalu harus diorak-arik, maksudnya diarik-arik ya, maksudnya itu tadi dirusui. Kalau orang Jawa itu dirusui, karena ya memang seperti itu teman-teman. Yang namanya tunggak semi itu ya memang seperti itu, sering dirusui tonggone, sering dirusui koncone itu kalau ketika lancar itu teman-teman ya. Tapi ketika nanti sedang berjalan belum ada perubahan, itu orang itu akan cuek gitu ya, tidak peduli gitu ya teman-teman, tidak memperhatikan gitu, los. Tapi ketika ada perubahan, mulai lancar, itu nanti banyak sekali orang-orang yang iri teman-teman, banyak sekali orang-orang yang mengikuti jejaknya dari seorang seni legi. Itu kalau masalah usaha. Karena apa, seni legi ini orangnya itu bisa dikatakan yang namanya mandiri, lebih suka mandiri, lebih segala sesuatunya itu berdiri sendiri, tidak mengikuti cara-cara orang lain, tidak mengikuti gerak-gerak orang lain, tapi dia mendirikan sendiri. Itulah yang namanya tunggak semi itu seperti itu teman-teman, sendiri, berdiri di atas kaki sendiri itu teman-teman. Itu kalau masalah usaha. Usaha apa saja teman-teman ya, usaha pokoknya kalau masalah usaha itu usaha apa saja yang kira-kira itu mendatangkan cuan gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau disarankan di sini itu ya setidaknya sejenis sembako atau sejenis makanan ya teman-temannya. Itu kalau untuk seni legi seperti itu, atau menjadi usaha apa aja boleh gitu teman-temannya itu kalau seni legi. Jadi setidaknya itu punya usaha sendiri. Tapi ketika belum punya dana, belum punya modal, ya setidaknya itu ngawulo dulu yaitu menjadi kerja ke tempat orang lain gitu ya teman-teman, atau menjadi khodamnya orang lain terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Sebelum kita punya khodam ya, kita harus jadi khodam dulu. Maksudnya sebelum kita punya pembantu, kita harus jadi pembantu orang lain dulu teman-teman. Itu untuk mengasah skill ya, untuk mengasah kemampuan gitu ya teman-teman ya, untuk meningkatkan yang namanya energi yang ada di dalam diri yang secara alami ini tadi, yaitu tadi harus membantu usaha orang lain terlebih dahulu untuk mengumpulkan modal ya. Modal itu nggak cukup hanya uang aja teman-teman ya, skill juga butuh. Yang utama itu adalah skill, kemampuan gitu teman-teman. Jadi diasah dulu kemampuannya untuk membantu orang lain, barulah nanti setelah berkembang orang lain, maka teman-teman seni legi barulah berdiri sendiri gitu ya, membangun sendiri untuk usaha. Itu ya teman-temannya. Ya usaha sekecil-kecil apapun teman-temannya, yang penting teman-teman itu yang menjadi bosnya itu teman-temannya. Entah itu jualan es gitu ya, tapi teman-teman yang punya usaha itu gitu, bukan orang yang jualan es, tapi teman-teman sendiri yang menjadi bos pemilik usaha itu. Sekecil apapun gitu teman-teman ya, yang jelas harus punya usaha sendiri kalau ingin cepat maju, kalau ingin cepat lancar rezekinya itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu sekedarnya hanya membantu orang terus gitu ya teman-teman ya, daripada ngeluh terus teman-teman ya. Kenapa kok saya selalu dimanfaatkan orang lain daripada mengeluh terus ya, daripada mengeluh jadi teman-teman kecewa terus. Ya itu tadi, cari modal dulu, atau ngikutin orang dulu, ikut orang dulu, bantu orang lain dulu itu teman-temannya. Setelah itu barulah mendirikan yang namanya usaha secara mandiri, secara sendiri. Itulah yang dinamakan tunggak semi. Walaupun pohon yang ditumbang itu, tetapi dia akan selalu tumbuh teman-teman, sedikit tapi selalu ada, seperti itu teman-teman. Ini yang dinamakan tunggak semi ya teman-temannya. Jadi banyak sekali teman-teman yang menanyakan hal seperti itu teman-teman, yang tentang kenapa ya kok rezekiku kayak gini, kenapa kok selalu kan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti buat teman-teman semuanya gitu ya teman-teman ya. Kalau seni legi itu punya usaha, maksudnya rezekinya itu besar, itu biasanya memang selalu dirusui. Itu ya teman-teman, akan selalu digoda gitu teman-teman, akan selalu ditiru oleh orang banyak. Itu ya teman-temannya. Karena pada umumnya secara hukum alam itu seperti itu teman-temannya. Orang akan mengikuti apa yang menjadi tren, orang akan mengikuti apa yang ramai gitu teman-temannya. Itulah yang namanya hukum alam. Dan ketika orang itu memiliki uang banyak, maka akan banyak orang yang mengikutinya.
akan menyukainya. Dan ketika orang tidak memiliki uang, maka banyak orang yang akan menjauhinya. Karena hukum alam, memang hukum alam itu ya seperti itulah yang namanya hukum alam, teman-teman. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya, terkait tentang yang namanya Senin Legi ibarat pohon yang ditumbang, itu seperti itu teman-teman ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.